Oh, oh, Ho oh, 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 ho oh, oh. oh podcast. selamat datang di Hot Podcast. Di Hot Podcast ini membahas santai hal-hal keseharian karena kami bosan dan butuh pelarian dari kesibukan sehari-hari. Saya Sally ditemani dengan... Fania. Dan Ivan, Oke, kita hari ini mau bahas tentang hubungan nih guys. Wah, pantesan aja dari awal itu kayak horor-horor gitu ya bawahnya. Jadi hubungan tuh horor gitu. hubungan itu horor. Semangat, nanti kita bahas, Tuh. nanti kita bahas. Apa horornya hubungan itu? Nah, oh. Hmm, lah, nggak nyambung jawabannya. Apa horornya hubungan itu? Terus jawabannya gimana itu? Fania? Ho-ohnya untuk nanti kita akan bahas. Ya, Oh, baiklah, baiklah. Nih ya, kalau menurut Wikipedia, hubungan itu bahasa Inggrisnya adalah relationship. Nah, seperti yang kita tahu. apa Mbak, relationship? relationship. Ship itu bukannya Relationship. kapal ya? Betul. Kapal, railship, relnya kapal. Karena kapal. Ya, benar. Tak Oh, iyain aja. Jadi aku lanjutin, guys. Stop. Kau mencuri hatiku. Jeng. Ya. Jadi hubungan adalah kesinambungan, interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu sama lain. Ya, hubungan terjadi dalam setiap proses kehidupan manusia. Jadi secara garis besar, hubungan terbagi menjadi hubungan positif dan negatif. Kalau hubungan positif itu terjadi apabila kedua pihak berinteraksi secara menguntungkan satu sama lain, diuntungkan satu sama lain ya. simbiosis mutualisme. Nah, betul. Pinter. 100 Ivan dapat 100. Terus, sedangkan hubungan yang negatif terjadi apabila suatu pihak Simbiosis Parasitisme. saya duluan. Parasitisme. Iya, bagus Ivan ya. Untuk kelas hari ini Ivan dapat cap good job. Jadi aku lanjut dulu guys, tunggu dulu. Iya Bu Guru, maaf Bu. Kira kuis, Maaf Bu Guru. pertanyaan. Jadi ya itu dah parasitisme ya. Kok parasitisme? Iya benar, parasitisme. Bener ya? Ya itu dah pokoknya. Parasit. Yang satunya itu diparasitin gitu, yang satunya menguntungkan, yang satunya dirugikan. Aku nanya dulu, tau nggak kenapa sebutnya parasit? Karena kalau parasut itu yang buat terjun payung. Ya betul. Tuh, tapi belum tepat, kurang tepat jawabannya. Kalau parasit, karena yang dirugikan pasti bilang shit. Gimana Bu Guru? What? Enggak. Ivan nggak dapat nilai ya. Tarik lagi Bu, kreatif, 100 masih kurang kreatif. Saya kurangi 50 ya dari nilai. Oke, nggak apa-apa. Kalau ada murid kayak gitu saya setrap dia. Oke, nggak apa-apa, malah iniin gurunya kan. Bagus malah muridnya kayak gitu, baik nurut. Oh itu nurut ya. Iya dong, kurangin. Oh ya udah makasih Bu. Loh. Kok nggak protes? Ya, emang nurut Bu, dikasih syukur, dikurangin ya udah. Memang murid yang pandai bersyukur. Oh, coy. Nah, belum selesai loh ternyata deskripsinya. Jadi dari hubungan itu dapat menentukan tingkat kedekatan dan kenyamanan antara pihak yang berinteraksi. Wih, nyaman ya.
Oke, selesai dari Wikipedia deh. Kalau menurut Fania sendiri, hubungan menurutmu itu gimana sih? Apa definisi dari hubungan? Kalau menurut saya sih, Bu. Ibu dengar saya nggak? Dengar, itu apa sih? Dar. Weh, Oh, ada der. getar-getar cuy. Oh, Dari tadi. iya, Bu. Itu adalah getaran hati saya, Bu. Wah, Isai, bro. Iya, Bu. Biar kerasakan, Bu, nuansanya, Bu. Jadi menurut saya hubungan itu yang bisa menggetarkan hati gitu, Bu. Bisa menggetarkan hati ya. Berarti ini hubungan sebuah pasangan ya. Betul, Bu. Betul. Nah, kalau untuk di Ivan sendiri? Oh, saya hubungan ya kurang lebih sama seperti tadi sih, Wikipedia pokoknya adanya interaksi gitu. Ada interaksi orang ya ada hubungan, tidak harus ya makanya kalau positif dan baik bisa menjadi teman, bisa menjadi pasangan. Kalau negatif walaupun musuh tetap berhubungan juga. Jadi hubungan pada dasarnya benar sih kalau yang penting ada interaksi udah gitu aja. Kan yang penting Baik. ada hubungannya gitu kan. Gitu sih. Kalau Baik. dari Sally, gimana Sel? Menurutmu ya secara pribadi Sel? Ya, definisinya Wikipedia ini udah paling bener sih. Aku juga udah kayak mau jelasin mau pendapatku sendiri ya intinya gitu sih. Jadi kita nyontek Wikipedia deh guys. Kita jadinya pakai ini apa definisinya Wikipedia aja deh. Oke. Jadi Bu, ini awkward ada ya. murid yang bandel, Bu. Nah, itu ngapain itu di belakang itu? Iya nih, Bu. Yang habis dikurangin poinnya, Bu, 50. Sakit hati dia. Woi. Ya, memang gitu. Nah, Ivan, ngapain itu Ivan? Ntar Bu, push rank. Pusreng. Sini saya sita HP-nya Bantu. sini. Oh, saya bantu ya. Jadi saya bantu. Halah, kalau sok push rank. Platinum baru main. Simpan ya. Ada guru kayak gitu ya. Oke. Itu kan tadi hubungan secara general kan guys. Kita ini kerucutkan lagi jadi hubungan pasangan nih. Nah, kalau menurut kalian hubungan ideal sebuah pasangan itu seperti apa sih gitu kan? Aku nanya mulai dari Ivan dulu deh. Kalau menurut Ivan sendiri hubungan yang ideal sebuah pasangan, hubungan idealmu deh. Itu seperti apa sih? Ideal yang bisa saling mengerti dan melengkapi sih. Ya basic. Tapi iya kan itu paling basic kan kalau dibutuhkan. Ya. Hubungan apalagi kalau pasangan gitu ya. Ya pasti yang paling mengerti dan paling bisa melengkapi gitu loh. At least yang menurutku sih mengertinya sih karena kan kalau berpasangan kalau misalnya pasangan pasti nanti tujuannya ke berkeluarga gitu kan. Nah itu kan pasti perlu ada pengertian dan perlu ada semacam kompromi antar pihak dong. Nggak bisa sendiri-sendirinya kan. Jadi itu yang harus kuat sih menurutku. Itu idealnya sih. BTW ya, buat pendengar yang baru dengar kita di episode kelima ini, kita bertiga ini single semua gitu kan, masih di umur 20-an, jadi belum berkeluarga juga dong. Iya, Bu. Baru saya mau ngomong gitu. Kan gak usah gitu dong. Pokoknya nanti cek Instagram saya aja ya, Ivan _share. Iya. Oke. Kalau Fania, kalau menurutmu hubungan ideal itu seperti apa? Apakah kamu setuju dengan Ivan? Ya, boleh lah. Boleh. Setuju dong, harus kontra dong. Loh,
Ini kita masih episode debat nih. Move on, Pak. Selesai nggak keluar nih. Zamannya sekarang kita kolaborasi. Jadi saya setuju aja sama kata Ivan kalau hubungan itu harus kompromi ya, Bu. Kalau kolaborasi berarti harus ya setuju dan Anda harus menambahkan dong. Kalau berdebat harus kayak iya tapi, nah gitu. Kalau kolaborasi berarti harus iya dan. Iya betul itu Pak. Saya baru mau menambahkan. Bisa Iya dong. Apa aja bisa Pak Kamil. Iya Bu, jadi selain kompromi dan kita tuh harus bisa give and take. Maksudnya kalau kita nge-take, kita juga harus bisa nge-give. Take and give gitu. Udah mengambil, kita memberi. Kita udah mengambil hatinya, kita beri hati kita juga. Jangan kita ambil hati dia, hati kita jadi ada dua. Nanti organ dalam kita protes. Dibikin kok hatinya ada dua nih. Jadi sambal goreng hati aja kalau gitu. Nah, tambahkan rempelok. Tentang rempelok, wow. Kasih hati sama endok dadar. Nasi minum. Minum es teh manis. Sedap. Lagi jadi ngomongin penyetan. Lagi jadi podcast tentang makanan nih. Kita undang Tamboykun aja apa kita mukbang rame-rame. Mukbang. Nggak kelihatan. ASMR. Oh iya, ASMR. Terus habis itu ada orang yang jijik gitu kan langsung di ban. Podcast kita langsung di ban. Nah, kalau menurut Sally sendiri gimana sih hubungan yang ideal itu? Nah, kalau tadi kan ada kompromi, terus ada give and take. Kalau itu menurutku adalah fondasi, ditambah lagi kepercayaan satu sama lain. Itu fondasi piramida sih kalau menurutku. Gimana tuh Bu piramidanya? Enggak sih, belum ada di bayangan sih. Cuman inti dari sebuah hubungan sih kalau menurutku itu kepercayaan, terus habis itu kompromi sama give and take itu. Nggak bisa memang sih kita cuman ngasih tapi kita tidak mendapatkan apapun. Nggak bisa juga kita yang kayak dikit-dikit curiga gitu kan. Iya, gitu. betul. Kita harus percaya satu sama lain. Nggak bisa kita dikit-dikit dia pergi sama temannya. Kamu selingkuh ya? Padahal lagi mainan nge-game gitu kan sama teman-temannya. Kamu selingkuh ya? Enggak sayang, aku lagi di WC. Coba pupap. Gimana ya itu? Yakin? Ntar habis cebok nih. Oke. Udah dipap, sayang kamu jorok, kita putus. Aku ilfil. Ujungnya bakal putus juga. Aduh. Ya, itulah. Soalnya kebanyakan, kita masuk ke hubungan toksik nih. Kebanyakan, soalnya sekarang hubungan toksik sih. Kalau dari ya Bu, istilah toksik ini. Rame banget kalau aku dengar. Iya. Oh, you're toxic, Udah. Hours later. Udah.
Nggak ada yang ngerti juga. Ketahuan udah ini kita Oh, iya. generasi Britney Spears waktu zaman-zamannya masih semlohai. Semlohai. Nah, itu kan hubungan toksik kan. Yang aku bilang hubungan ya kita sambil ini aja ya, sambil discuss aja ya guys. Apa namanya? Ya hubungan yang toksik ya kalau menurutku nggak ada 3 tadi itu. Nggak ada fondasi yang tadi kita sebutin satu-satu itu. Jadi mereka kalau nggak ada fondasi itu, mereka hubungannya nggak ada fondasi gitu. Atau Iya. fondasi kalau nggak ada fondasi. Pasti nggak ada fondasi. Iya dong, Van. Gimana sih, Van? Siapa tahu rumahnya ngambang, ngapung gitu. Kayak Kalau ngapung kan tetap punya fondasi juga dong, harus ada base-nya dong. Tapi kan fondasi itu membuat dia kokoh kan. Itu dasar. Tunggu dulu, fondasi yang kita bayangkan kayaknya beda. Fondasi yang saya bayangkan adalah tiang. Fondasi yang Anda bayangkan adalah alas. Alas yang di bawah. Jadi kayak kalau bangun rumah kan fondasi ada di bawahnya gitu. Fondasi itu bukan yang tiang gitu yang menopang rumah supaya kokoh berdiri. Ini kita jadi bahas bangunan, kita toko bangunan. Nih. Menurut Wikipedia, deskripsi fondasi bangunan adalah konstruksi yang paling terpenting dari satu bangunan. Fondasi berfungsi sebagai penahan seluruh beban yang berada di atasnya dan gaya dari luar. Banyak gaya berarti dari luar gitu kan. Nah, dia itu fondasi merupakan bagian struktur berfungsi meneruskan beban menuju lapisan tanah pendukung di bawahnya. Fondasi itu yang kayak kalau rumah kan dibangun gali tanah dulu, masukin batu-batu alam apa semua gede-gede besi-besi, baru bisa dibangun rumahnya di atas. Jadi biar dia kuat. Oh, oke Bu Seli, lanjut. Nah, apa namanya? Kok dari tadi aku jadi bu guru terus sih? Gimana sih nih? Aku kayak merasa diedukasi gitu soalnya. Soal ini. Diedukasi ini tentang tuh buat hubungan para ya. pendengar ya, tolong jangan nge-skip episode ini. Ini tuh kayak kuliahnya kelas cinta gitu loh. Ya, yang mau konsultasi tentang masalah percintaan sama orang single bisa sama saya ya. Jadi orang single minta saran dari orang single. Enggak, maksud saya tadi yang punya hubungan tapi terus minta konsultasi sama orang single sama malah saya gitu maksudnya. Berarti yang punya hubungan malah minta konsultasi sama orang single bisa. Bisa emang. Jadi mereka ngelakuin melakukan yang kebalikan dari yang kasih tahu. Terus ngapain konsultasi kalau gitu? Ya konsultasi biar tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Kalian harus ABCDO, kita harus EFGH. Aduh. Konsultasi untuk mendapatkan jawaban yang tidak terjawab ya. Yang tidak terjawab. Siap. Nah, itu dia guys. Hah? Ya itu. Nggak ada, jangan nggak jelas dari recordingan. Oke, lanjut lagi. Oke, hubungan toksik, ya itu dah nggak ada fondasinya, jadi tidak ada kepercayaan, nggak ada kompromi, nggak ada apa tadi Fania bilang, give and take. Karena aku juga dengar cerita dari temanku. Dia punya teman lagi gitu kan, jadi pas pacaran itu bener-bener nggak percaya satu sama lain gitu loh. Jadi misalnya pacarnya pergi gitu kan, kamu sama siapa, ngapain, terus habis itu disuruh video call padahal dia misalnya lagi kerja. Nggak percaya itu gitu loh. Oh, yang temanmu yang nulis lagu, ada lagunya itu, Sel? Apa? Semalam bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja. Nanti kita dimintain royalti loh.
minta ntar dimonetize nggak apa-apa, monetize aja belum. Nah, ya, kan maksudnya parah banget gitu loh, orang kerja gitu kan. Tapi dicurigai itu kan aneh banget. Nah itu kalau udah kayak gitu tuh jadi banyak jedanya. Ya Kalau maklum lah yang ya, single ngomentarin yang udah ada hubungan tuh agak segan gitu loh, Bun. agak segan. Iya. Tapi kalau ada yang nggak ada trust itu gimana? Tujuan mereka membangun hubungan itu biar apa gitu? Nah, itu. Makanya yang aku tahu mereka nggak ada. Jadi aku kan ada beberapa case juga yang aku denger kan. Jadi kalau udah kayak gitu posisinya sampai kayak gitu, biasanya yang nanya itu yang pernah selingkuh atau lagi selingkuh. Itu beberapa case yang aku dengar sih. Jadi mereka nggak percaya sama pasangan mereka yang nggak selingkuh, yang beneran lagi kerja atau misalnya lagi pergi sama temennya gitu kan. Mereka nanya sampai yang kayak gitu, itu biasanya mereka yang selingkuh. Akhirnya mereka sendiri yang selingkuh. Ya, yang lagi atau sebelumnya udah selingkuh itu biasanya case-nya gitu. Mereka jadi lebih nggak percaya sama pasangan, jadi kayak takut gitu loh, pasangan mereka akan melakukan hal yang sama. Trauma dari hubungan sebelumnya gitu ya. Karena mereka sudah pernah melakukan, mereka takut pasangan mereka yang nyelingkuhin mereka gitu kan, padahal udah dimaafin atau apa gitu misalnya. Ya itu susah sih, kalau gitu harus balik ke dari diri sendiri lagi sih. Apakah pasti mau memukul rata semua kayak gitu atau enggak kan? Iya, kan tidak semua laki-laki. Wah, saya nggak tahu nih, saya nggak tahu lagunya nih. Aku nggak ngomong yang apa namanya, yang ditanyain itu cewek atau cowok loh, bisa Iya, dua-duanya. betul. Kalau gitu juga tidak semua perempuan. Nah, Sama ya. Ini baru namanya gender equality. Jelah. Cielah. Nah, aku banyak nih guys, case yang toksik kan. Jadi pacarnya atau suaminya tuh udah selingkuh, tapi terus sama pasangan yang satunya lagi itu dimaafin. Jadi ya udah balik lagi aja gitu. Jadi nggak ada kata putus atau apa. Jadi ada juga apa namanya yang udah putus nyambung kayak gitu. Terus ada masalah di tengahnya tuh gara-gara selingkuh. Terus putus, terus nyambung lagi itu. Kalau menurut kalian gimana sih mas hubungan-hubungan yang putus nyambung dan orang yang selingkuh tapi dimaafin? Yang putus. Yang mana dulu nih? Putus nyambung sekarang putus besoknya Besoknya nyambung lagi. nggak nyesel ya nyambung lagi ya besoknya ya. Kalau apa sih kalau laku ya, aku lupa. Hari ini putus ya putus. Ya putus aja. Ya, kalau menurut aku sih putus nyambung itu bisa dibilang toksik. Maksudnya kenapa mereka udah putus mau nyambung lagi tapi tujuannya buat putus lagi terus nyambung lagi biar putus lagi gitu loh. Cuma aku juga ngerti sih kalau orang yang berada dalam hubungan toksik itu nggak bisa melihat kalau mereka lagi ada di dalam hubungan yang toksik. Betul. Jadi seberapapun kita yang di luar hubungan itu ngelihat kok lu putus nyambung terus sih gitu loh. Goblok. Apa gitu loh. Ya kita mau maki gitu kan, gopip gitu. Tapi di mata mereka ya gimana ya, mungkin baik-baiknya pasangannya itu masih kerasa banget gitu loh. Mereka masih merasakan kebaikannya, masih mencoba melihat kebaikan dari pasangannya dan mengesampingkan problem yang sebenarnya harus diselesaikan gitu. Jadi mungkin emang itu toksik, tapi kita yang ngelihat itu
ya mereka yang ngalamin itu nggak sadar aja. Tahu nggak kenapa dia nggak sadar waktu toksik? Karena dia keracunan. Karena dia bucin. Bucin. Ngomong bucin itu bucin. Bucin. Lah, Ivan tuh bucin wannabe. Yoi. Wih. Oh, kalau punya pasangan pasti bucin. Pasti ya. Bucin wannabe. Ayo, sekarang yang ingin menjadi pasangan Ivan ketik Rex spasi mau spasi bucin. Kira-kira spasi mau spasi bucin 1 kirim ke 9288. Terus 9288 tuh SMS lain siapa ya? Satu SMS hanya berharga Rp2.000. Ayo cepetan dukung tim favorit kamu. Nah, itu kan masalah ini apa putus nyambung kan, Fania. Kalau selingkuh gimana? Selingkuh tapi dimaafin. Kalau dari aku ngeliat sih, ya kalau pengalaman untungnya nggak ada. Cuma kalau seandainya aku sendiri di posisi yang diselingkuhi, kalau aku seandainya di posisi itu, Jiping. aku nggak bisa menerima kembali sih, karena aku sendiri ada trust issue. Jadi daripada balikan lagi, terus nanti aku malah jadi khawatirin kan dia bakal selingkuh lagi nggak ya? Walaupun kemungkinan dia akan bertobat dan melakukannya lagi itu 50-50, tapi aku sendiri daripada aku menyiksa diriku kan mendingan ya udahlah ikhlasin aja dia buat yang lain gitu loh. Jadi aku sih di posisi yang nggak bisa menerima kembali. Kalau seandainya ada orang yang bisa menerima kembali, konsekuensinya adalah ya dia jangan ngeluh. Kalau seandainya dia bilang, aduh aku takut loh pasanganku akan selingkuh lagi, kan itu udah keputusannya konsekuensi. dia. Konsekuensi, betul. Emang berat, tapi mungkin beberapa alasan orang mau menerima pasangannya kembali tuh alasannya mungkin pasangannya bilang khilaf, terus janji nggak akan ngulang lagi. Tapi ya gimana ya, itu adalah perbuatan yang sadar nggak sih? Nggak mungkin kan dia melakukan perselingkuhan secara tidak sadar, itu kan pilihan. Betul. Gitu. Kalau Ivan gimana, Van? Kurang lebih sama sih, pokoknya karena orang yang udah selingkuh kalau dimaafin, ya nggak apa-apa dimaafin, tapi kalau misalnya memang masih mau balik, pasti akan ada peluang untuk dia selingkuh lagi gitu. Ya. Sama juga contohnya mungkin agak keluar sedikit, tapi bahas tentang topik selingkuh. Misalnya ada orang yang selingkuhannya gitu kan, dan akhirnya misalnya selingkuhan, terus yang awalnya hubungan ini putus, terus yang ini selingkuhannya ini jadian sama yang selingkuhan gitu kan, itu juga jangan mau walaupun kayak gitu, karena pasti dia aja bisa jadikan kamu selingkuhannya, pasti dia selingkuhannya lagi gitu. Jadi menurutku memang kalau memang orangnya mungkin baik, memang ya gimana, susah juga ya kalau bilang hilaf ya. Tapi pasti akan ada, kalau berani ambil resiko itu ya harus berani ambil resiko bahwa itu bisa terjadi lagi, harus siap untuk sakit hati. Gambling lah. Kalau memang kamu yakin orang itu baik dan mungkin nggak gini ya go ahead, tapi ya tetap ingat bahwa resiko itu ada gitu. Betul. Kalau orang baik nggak selingkuh dong. Nah, kalau emang ada masalah, selesaiin baik-baik sama pasangannya, ya nggak main sama yang lain. Nggak tentu orang baik bisa jadi selingkuh. Jangan cuma salahin si yang selingkuhnya aja, bisa juga salah dari si pasangannya. Dia kurang. Enggak, tetap yang salah adalah yang selingkuh itu, karena dia tidak menyelesaikan konfliknya, tetapi dia menghindari konfliknya. Contohnya misalnya dia ada masalah pribadi nih gitu kan, terus dia cerita sama pasangannya gitu, tapi pasangannya kayak atau enggak atau ke K, Y gitu aja kan. Males kan cerita sama pasangannya, walaupun sama pasangan. Cerita sama orang lain ternyata lebih memang bukan maksud apa, tapi lebih ditanggapin lebih baik. Otomatis kan secara emosional kan akan lebih terikut ke yang teman barunya ini, yang dia ngobrol sama yang orang lain ini kan. Pasangan sendiri aja nggak peduli sama dia, sedangkan orang lain lebih peduli. Pasti kan secara emosional kan pengen nyari orang yang lebih peduli dong. Ya. Tapi itu bukan alasan buat selingkuh, Babang. Aku kan juga bilang bukan alasan selingkuh, tapi kan
Loh, kalau emang entar dulu, kan tadi kan kasusnya kalau pasanganmu yang gitu, ini cuma aku mau bilang bahwa tidak selalu yang selingkuh salah. Ya bisa jadi itu ada juga masalah sama si yang pasangannya ini yang korban Nah, ngaku-ngaku korban ini, bisa jadi karena dia nggak peduli. Terus begitu udah sama orang lain baru dia ribut, wah ini selingkuhin. Lalu kemana aja? nah itu salah dia milih pasangan. Iya, Awalnya, maksudnya kayak kalau misalnya ya udah nggak ada kayak chemistry atau nggak ada pengertian untuk mendengar satu sama lain, ya berarti ya salah satu dari mereka ya salah memilih pasangan gitu loh. Ya jangan diterusin gitu kan, ya jangan diterusin sama dia, ganti sama orang lain, udah gitu aja. Jadi, tapi bukan alasan untuk apa namanya? Bukan alasan untuk orang. Berselingkuh. Jadi misalnya aku nih udah punya, kalau aku sendiri ya memposisikan sebagai yang diceritain sama Ivan. Aku punya pacar. Terus habis itu aku cerita, aku punya masalah gini. Terus itu udah jawabannya cuman K atau Y gitu Yeay. kan. Oh, Terus aku punya sahabat, aku cerita sama dia. Tapi dalam kasusmu itu gimana, Van? Jadi dia udah masih berteman, apa merasa nyaman terus pada akhirnya selingkuh? ya nggak spesifik bahas itu sih, maksudnya dia cuma ngambil contoh aja gitu misalnya. Oh, Nggak ada, aku nggak tahu kasus gitu. Cuma maksudnya kan bisa jadi kayak gitu, misalnya kayak pasangannya sendiri yang tidak nggak terlalu peduli gitu sama pasangannya. Akhirnya kan yang pasti yang lagi punya masalah ini cerita kemana? Cerita ke orang lain. Orang lain lebih nanggepin ya, lebih ini dong gitu, maksudnya lebih attach dong. Gitu oh, sih. Maksudnya ya sebagai pasangan tetap harus itu juga tadi ada fondasi itu, kompromi, ada kepercayaan. Jadi ada masalah ya ditanggung. Maksudnya at least jadi tempat untuk mendengarkan lah gitu lebih baik kan. Itu kan juga kan salah satu kuncinya itu komunikasi. Nggak ada komunikasi ya nggak jalan dong. iya. betul. Cuman ya balik lagi kalau misalnya tadi itu udah posisiku misalnya kayak gitu, terus itu di sepatunya cerita ke Ivan itu, aku cerita-cerita sama cowok lain gitu kan, dan aku merasa nyaman. Apa namanya? Itu juga bisa jadi salah satu, bisa termasuk sebagai selingkuh juga loh, Tanpa sadar ya. tanpa sadar. Karena kita apa sih? Harusnya kita rely on pasangan kita kan, our spouse. Tapi kita malah rely on orang lain. Jadi mungkin kalau misalnya kita udah pacaran, mungkin lebih baik nyari amannya ya kita yang bagian ceweknya ya kita cerita sama-sama sama cewek. Kalau yang cowok ya sama-sama cowok mungkin gitu ya. Jadi nggak, Dan sosok cewek doyan. bukan maksudnya untuk cerita, kalau aku bilang cerita-cerita sampai nyaman kayak gitu-gitu tuh salah satu dari perselingkuhan gitu loh. Makanya kita ceritanya sama teman sahabat kita yang cewek, kalau kita cewek, kalau yang cowok ya sama yang cowok kayak gitu loh. Gitu kalau menurut aku. Oke deh guys, kita udah sampai di penghujung acara ya, penghujung podcast nih. Jadi Saatnya berpisah. oh, apa saatnya berpisah terus apa berpelukan, teletabis. Ih, serem loh yang pakai kok jadi ngomongin ini yang pakai itu loh, topeng-topeng, boneka-bonekaan. Yang mana sih? Oh, Sally takut gituan, Sel? Badut-badut Enggak, gitu. maksudnya ada yang kayak serem gitu loh bikinnya. Bukan Topeng yang badut kayak tadi. aslinya, tapi malah yang kayak creepy gitu loh. Nggak tahu, aku belum pernah lihat. Adalah pokoknya. Seleranya agak-agak horor gitu. Jadi Boleh kalau boleh juga nih kita nanti sekali-sekali ngomongin horor, guys. Ada yang mau denger nggak nih pendengar kita? seram. Kita mau bahas konklusi nih, udah penghujung acara. Jadi konklusi dari sebuah hubungan ideal menurut Sally, Ivan, dan Vania memiliki harus apa ada tadi? nya. Lalu
Memiliki teks dulu ya. apa ya tadi ya? Bentar. Aku kok lupa sih. Memiliki give and take. Jadi kita memberi dan juga menerima. Terus memiliki komitmen ya, Van ya. Betul. Memiliki komitmen dan kalau dari aku adalah trust, yaitu kepercayaan. Itu adalah piramida sebuah hubungan yang ideal menurut kita bertiga ya. Nah, kalau hubungan toksik kita nggak usah ngomongin. Pokoknya intinya kalau toksik Kalau toksik ya bukan karena enggak. Anda bucin. Nah, bucin. Dasar kamu bucin. Terus habis itu aku jadi bucin ntar. Nah, Oh no, aku bucin sih dulu guys. kita pernah bucin kok pada masanya. Pernah bucin pada masanya, terus sekarang sudah tersadarkan. Pok gitu. Yang bucin nanti nanti yang bucin akan tetap kembali bucin lagi kok. Oke guys, jadi jangan jadi pasangan yang toksik ya guys. Cari pasangan yang baik-baik, yang kita nyaman, yang bisa kita ceritain bareng, yang enggak kita curigain kemana-mana. Terus apalagi ada tambahan dari yang lain nggak? Itu aja kayaknya sih. Itu aja ya. Toxic, bucin. Dia baru bisa komen kalau udah ada pasangan lagi sih. Woi, baiklah. Kita bertiga nih sambil nyari pasangan nih, biar nanti bisa ada topik buat podcast. Nah, buat topik selanjutnya. Kalau bisa pacar sekaligus dijadiin konten. Jadiin konten. Jadi pacar harus berguna dong. Harus berguna, baik. Oke deh guys. Jangan lupa subscribe, like and komen ya guys ya. Yo. Apa diser? Apa? Diser juga, ser. Oh, sip. Ada sponsor lewat Leon's Pastry enak sekali. Ini lambung. Leon's Pastry, nyoba pasti nagih. Iklan layanan masyarakat ini disponsori oleh Leon's Pastry. Gak iklan Leon's Pastry sponsor? Ya iya dong. Aduh, dah. Jeng, bye. Dah selesai. Oke, bye. Bye, stay ho. Stay ho.